Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan perkuliahan kita yang pertama, saya akan membahas materi tentang sistem bilangan. Sebelum kita masuk ke apa itu Microsoft Excel, Microsoft Access, kita perkenalan dulu materi yang sederhana yaitu sistem bilangan. Untuk capaian pembelajarannya pada materi yang pertama ini adalah diharapkan mahasiswa mengerti apa itu sistem bilangan, kemudian mahasiswa mengenal macam-macam sistem bilangan, mahasiswa mampu mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner, dan begitu juga sebaliknya, dari bilangan biner ke bilangan desimal. Baik, ini rencana pembelajarannya, ada ceramah, diskusi, kemudian nanti diakhiri dengan mengerjakan latihan soal. Baik, definisi sistem bilangan itu adalah tata aturan atau susunan dalam menentukan nilai suatu bilangan, antara lain sistem desimal, biner, dan heksadesimal, oktal, dan lain-lainnya. Di sini nanti kita akan berfokus pada desimal dan juga biner. Ya, jadi macam-macam sistem bilangan itu ada 4, bilangan desimal, bilangan biner, dan bilangan heksadesimal. Yang terakhir adalah bilangan oktal. Di sini yang akan kita bahas hanya 2 ini ya, bilangan desimal dan juga bilangan biner. Bilangan desimal itu apa? Di sini adalah sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia. Itu adalah biasanya disebut dengan sistem bilangan desimal. Bilangan desimal itu pada komputasi itu biasanya basisnya adalah basis 10. Apa maksudnya basis 10? Basis 10 adalah maksudnya menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 0 sampai 9. Ini adalah jumlahnya ada 10 angka. Pada bilangan desimal itu dapat berbentuk integer desimal atau pecahan desimal. Integer desimal ini maksudnya bilangan bulat. Untuk pecahan ini adalah bilangan pecahan, maksudnya dengan koma. Baik, ini adalah contoh dari integer desimal. Integer desimal itu adalah nilai desimal yang bulat atau bisa dibilang bilangan bulat ya. Contohnya seperti ini. 7.698 itu adalah integer desimal. Dapat diartikan. Jadi kalau misalnya disusun sama seperti zaman apa ya ini? SMP, SMA atau SD ya. Jadi 7.000 itu adalah 7 di sini adalah absolute value-nya. 7 dikali dengan 10 pangkat 3. Karena 7 adalah ribuan berarti dikali dengan 1000. Karena 1000 di sini position value-nya harus berupa 10 dan juga pangkat berapa. Karena 1000 berarti 10 pangkat 3. Berarti 7 kali 10 pangkat 3 sama dengan 7000. Kemudian 6 ini adalah bilangan ratusan, maka 6 dikalikan 10 pangkat 2 sama dengan 600. 9 kali 10 pangkat 1, 90. 8 kali 10 pangkat 0 sama dengan 8. Jika ini ditotalkan, hasilnya adalah 7.698. Ini adalah cara perhitungan untuk mendapatkan angka 7.698. Nah, kemudian untuk pecahan desimal, itu adalah nilai desimal yang mengandung nilai pecahan di belakang koma. Jadi ada komanya seperti ini. Contohnya adalah nilai 356,42 itu adalah pecahan desimal yang dapat diartikan angka-angka ini kita tuliskan dulu sebagai absolute value-nya, kemudian dikali dengan position value. Position value-nya 3 ini adalah ratusan, berarti 3 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 300. Kemudian 5 puluhan, 5 dikali 10 pangkat 1 dan seterusnya. Kemudian koma 42 di sini berarti kan di belakang koma itu adalah pecahan, berarti 4 dikali 10 pangkat minus 1. 2 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan
seperti ini. Kemudian kalau disusun, kemudian dijumlahkan, itu berarti diperoleh hasil sama seperti nilainya di awal. Nah, kemudian basis biner seperti apa? Itu tadi adalah bilangan desimal. Kemudian ini adalah bilangan biner. Sistem bilangan biner itu hanya terdiri dari dua simbol atau dua angka, yaitu 0 dan 1. Jadi dia basisnya basis 2, hanya dua angka saja. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Nah, misalkan saya punya bilangan biner seperti ini. 1001 dapat diartikan sebagai berikut. Karena bilangan biner ini basisnya 2, maka di sini dituliskan dikalikan dengan basis 2. Kalau yang tadi dikalikan 10 karena bilangan desimal itu basisnya 10. Karena biner bilangan basisnya 2, maka dikalikan 2. Maka kita mulai dari yang belakang dulu. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 0 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 0. 0 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya apa? Kalau misalnya kita jumlahkan, totalnya adalah, berarti maksudnya konversi bilangan biner tadi kalau didesimalkan itu adalah bernilai 9. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Jadi konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Bilangan desimal dibagi dengan 2. Bilangan dibagi hingga habis atau hasilnya sama dengan 0. Jika terdapat sisa, maka jika terdapat sisa pada pembagiannya, maka dinilai 1. Kalau habis, nilainya 0. Jika tidak terdapat sisa pada pembagian, maka nilainya 0. Ya. Contohnya, bilangan desimal 26 kalau dijadikan bilangan biner bagaimana? Jadi langkah pertama, 26 kita bagi 2, hasilnya adalah 13. Ada sisanya? Tidak ada sisa, maka bilangan binernya adalah 0. Ya, kalau tidak terdapat sisa, kita tuliskan di sini bilangannya 0. Kemudian 13 kita taruhkan di tabel yang kedua. 13 dibagi dengan 2, sisanya 6. Ini ada sisanya. 12 bagi 2 kan 6, sisa 1. Berarti sisanya 1. Ini berarti nilai binernya dia 1. Kemudian 6 kita bagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3 tidak ada sisa. Maka kalau tidak ada sisa, binernya adalah 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, ada sisanya. Kalau ada sisanya, binernya bernilai 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Ini ada sisanya. Atau maksudnya 0, sekian, jadi bukan mutlak 0 gitu ya. Maka binernya adalah 1. Kemudian kita susun 26 itu 26 bilangan desimal kita konversi menjadi bilangan biner, hasilnya adalah 11010. Penulisannya adalah dari bawah. Dari yang paling terakhir ini berarti 11010. Berarti bilangan desimal 26 itu kalau dikonversi menjadi bilangan biner adalah sama dengan 11010. Begitu sebaliknya, kalau misalnya kita mau mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal, seperti yang tadi, contoh yang sudah saya jelaskan di awal ya, kita mulai dulu dari yang paling belakang. Yang paling belakang ya 0 dikali dengan 2 pangkat 0, kemudian 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1. Ini pangkatnya ini adalah urut ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8,
1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 2 tambah 8, 10. 10 tambah 16, hasilnya adalah 26. Maka bilangan biner ini kalau kita konversikan menjadi bilangan desimal, hasilnya adalah 26. Ini adalah basisnya. Karena bilangan biner basisnya 2, maka dituliskan ini 2, maksudnya adalah biner. 26 dalam kurung 10, ini adalah bilangan desimal basisnya 10. Seperti itu. Atau bisa juga menggunakan rumusan sebagai berikut ya. Ini rumusnya A, N-1 dikali X, N-1 dan seterusnya. Di mana X adalah bilangan dasar dari bilangan yang akan dikonversi, A digit bilangan yang dikonversi sesuai urutan, N banyak digit bilangan yang dikonversi. Contohnya bagaimana? Lihat seperti ini. 1, 1, 0, 1, 0 dikali 2. X-nya berapa? X-nya adalah 2. Karena apa? Bilangan dasarnya, bilangan dasar yang mau dikonversi, bilangannya adalah biner. Maka X-nya sama dengan 2. Kemudian N-nya, banyak digit bilangan yang dikonversi. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Kemudian tinggal kita masukkan. A adalah 1. 1 di sini adalah ini. 1 dikali X. X-nya 2. Ya. X-nya 2. 2 pangkat N-1. N-1 berarti berapa? 5. 5 min 1 berarti pangkat 4. 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 dan seterusnya, kemudian dijumlahkan hasilnya sama dengan 26. Nah, kemudian ini ada operasi penjumlahan bilangan biner. Jadi 0, bilangan biner 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. Hasil 0 simpanannya 0. 0, bilangan biner 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, ya kan? Hasilnya 1, simpanannya 0 karena dia tidak ada simpanan. 1 ditambah 0 sama dengan 1, hasilnya 1, simpanan 0. Jadi kalau semuanya ditambah dengan 0 itu tidak ada simpanannya. Nah, yang terakhir, kalau 1 ditambah 1 itu bilangan biner bukan 2 ya, karena bilangan biner tidak mengandung, karena bilangan biner itu angkanya hanya 0 dan 1. Maka kalau 1 ditambah 1 pada bilangan biner itu sama dengan 10. Hasilnya yang dituliskan 0, seperti pada penjumlahan umumnya, pada umumnya ya. Yang dituliskan adalah yang belakang. Hasilnya 0, kemudian simpanannya 1. Jadi 0 disimpan 1 gitu ya. Kita lihat contoh berikut ini. 100 ditambah 10, bilangan biner. Ini bilangan biner ya, bukan bilangan desimal. Berarti 0 ditambah 0, hasilnya 0. Oke, 0. 0 ditambah 1, hasilnya 1. 1 turun, 1 biasa. Karena ini sama seperti penjumlahan biasa. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 1, nah ini dilihat. 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 10. Yang dituliskan 0, simpanan 1. Berarti 0, berarti di sini nyimpen 1 di sini. Nah, kemudian 0, nyimpen 1. Nah, 1 ditambah 1, 10. Dituliskan di sini 1 sama 0. Hasilnya berarti 1001. Nah, sekarang di sini kita masuk ke pengurangan biner. Kalau 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Yang beda di sini ya, 10 dikurangi 1 dia sama dengan 1. Nah, kalau misalnya bilangannya 0 dikurangi 1, berarti dia harus dengan pinjaman 1 ke sebelahnya. Contohnya di sini. 0 dikurangi 0, hasilnya sama dengan 0. 0 dikurangi 1, nggak bisa, dia harus pinjam sebelahnya. Berarti dia di sini jadi 10. 10 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 1. Untuk yang kedua, contoh yang kedua, 0 dikurangi 1, hasilnya nggak bisa ya. Berarti dia harus pinjam ke sebelahnya, pinjam 1 di sini. Berarti 0 dikurangi 1 berarti 10, 0 sama 1, jadi ini jadi 10, 10 dikurangi 1, hasilnya 1.
Kemudian ini tadi karena udah dipinjam, sekarang ini sekarang 0, 0, nggak bisa, dia harus pinjam lagi, berarti ini 1 dipinjemin ke sini jadi 10. 10 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 1. Baik. Selanjutnya, pada perkalian bilangan biner. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0. Ya, sama ya. Perkalian itu hampir sama, kalau dikalikan 0 hasilnya 0, kalau dikalikan 1 hasilnya 1. Hampir sama, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Ini 0. Ini sama seperti perkalian pada umumnya. Kalau perkalian sama, kemudian yang perlu diperhatikan lagi yang pada penjumlahannya di sini. Penjumlahan di sini kalian lihat aturan pada penjumlahan seperti yang tadi dijelaskan. Baik, yang selanjutnya adalah pembagian bilangan biner. Untuk pembagian di sini caranya hampir sama dengan bilangan desimal ya. Karena ini berarti 1111101 dibagi dengan 101. Karena pembaginya 3 angka, kita ambil dulu 3 angka yang pertama. 111 dibagi 101 hasilnya 1, kita tuliskan di sini. Kemudian 1 dikali, ini ke sini, ini dikalikan seperti pembagian biasanya ya. Kemudian taruh sini 1 kali 101 berarti sama dengan 101. Dikurangi 1 kurangi 1 0, 1 dikurangi 0 1. Kemudian ini 1 ini turun, turun ke sini. Jadi 101 dibagi 101. Hasilnya 1, kita taruh di sini. Kemudian 1 ini kita kalikan lagi, kita kalikan ini, kemudian kita taruh di sini. 1, kemudian kita kurangi 101 dikurangi 101, hasilnya sama dengan 0 ya, habis ya, 0, ini 0. Nah, kemudian ini turun, nah, turun, berarti 001, berarti kan ini anggap aja 0-nya hilang ya, 1 dibagi ini, nggak bisa kan, kemudian ini diturunkan lagi. Syaratnya kalau menurunkan angka yang kedua, ini harus ditambahi dengan 0. 10 bisa nggak? Masih nggak bisa, kurang. Turunkan lagi 1, nah ditambahi lagi 0-nya, 0. Berarti ini sudah 101 dibagi 101, hasilnya sama dengan 1. Dan 1 dikali ini hasilnya adalah 101. Kemudian dikurangi, hasilnya 0. Kalau sudah 0 sisanya berarti hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil pembagiannya. Ya, di sini ada contoh latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan, terakhir kuliah pukul 12.40. Jadi dikumpulkan terakhir 12.40. Nanti informasinya akan saya berikan detailnya di penjelasan. Baik, sekian tema topik kuliah sistem bilangan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa itu sistem bilangan, mahasiswa bisa mengenal macam-macam sistem bilangan, tadi ada apa saja. Kemudian kalian bisa mengonversikan bilangan dari desimal ke biner dan sebaliknya. Ya, sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.